ketika mereka menjalankan ibadah selama hidupnya, maka pertanyaannya adalah apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan ini? Coba angkat tangan yang tinggi, siapa yang bisa menjamin esok pagi kita masih hidup? Angkat tangannya. Ada yang bisa menjamin besok pagi kita masih hidup? Tidak. Ada yang bisa menjaminnya? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin hal itu. Karenanya, jadikan ini waktu yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau untuk urusan akhirat, jangan ditunda lagi. Istighfar dan tobat tak perlu ditunda-tunda lagi. Kenapa? Boleh jadi istighfar malam hari ini adalah penutup kehidupan kita untuk selama-lamanya. Taubat kita malam hari ini adalah taubat kita yang terakhir untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, saudari, bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kita harus merasa berbangga hati karena kita adalah umat yang dimuliakan dengan bulan Ramadan ini. Lihatlah, ada 5 malam yang mulia, ada 5 malam yang sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khamsu layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang Allah tidak akan pernah menolak doa di 5 malam tersebut. Manakah 5 malam tersebut? Yang pertama, Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Yang kedua, Walailatu awwali min syahri Rajab. Yang kedua, malam pertama bulan Rajab yang sudah kita lalui. Yang ketiga, Walailatu nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Yang keempat, Lailatul Idaini, malam 2 salat Id, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Itu sangat mujarab, sangat mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai saya baca sebuah keterangan bahwa saking kita sangat dianjurkan untuk beribadah, berdoa di malam tersebut, melakukan hubungan suami istri pun bahkan dimakruhkan kalau dilakukan di malam takbiran. Sampai hubungan suami istri yang halal, yang ibadah, yang barokah, yang nikmat dimakruhkan di malam Idul Adha, Idul Fitri untuk dilakukan karena sangat dianjurkan berdoa pada malam tersebut. Dan yang kelima, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita faham semua. Ibadah ini nilainya 1000 bulan, bahkan lebih baik. 1000 bulan kalau dikonversikan kepada nilai tahun adalah 83,3 tahun. 83 tahun, 3 bulan lewat 3 hari. Saya tanya, di sini ada yang sudah usia 83 tahun? Belum. 17 rata-rata semuanya ini. Alhamdulillah. Saya cium aroma. Kalau ini sih saya cium aromanya bau kencur yang ini. Tapi ke sana kok bau tanah gitu kenapa? Itu baru hujan, Pak. Jadi sudah tidak muda lagi ya. Nah, 83 tahun 3 bulan, siapa yang mampu beribadah selama itu, bahkan seluruh ibadahnya diterima 83,3 tahun. Itulah mereka yang merasakan ibadah di malam Lailatul Qadar. Kalau di malam itu kita tarawih, maka nilai sholatnya lebih baik daripada ibadah sholat 83,3 tahun. Kalau di malam itu kita sedekah, maka nilai sedekah kita lebih baik daripada 83,3 tahun. Kalau kita zikir, baca Quran, ta'lim, dan berbuat amal kebaikan di malam tersebut, nilainya 83,3 tahun lebih baik lagi. Akan tetapi, saudara-saudari sekalian, ada pengecualian. Memang Ramadan ini adalah bulan ampunan bagi mereka yang menginginkan ampunan. Akan tetapi, ada 3 orang yang tidak masuk dalam kategori memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan, tapi untuk 3 orang ini Allah tidak memaafkannya kalau mereka tidak bertobat kepada Allah. Yang pertama, al-musyriku. Musyrik, menyekutukan Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi mintanya kepada selain Allah. Percaya Allah sebagai Tuhan, tetapi menyandarkan dirinya kepada makhluk. Percaya Allah sebagai pengatur dirinya dan alam semesta seluruhnya,
tetapi selalu menggantungkan dirinya kepada orang lain, bukan kepada Allah. Itu musyrik. Orang yang musyrik menduakan Allah, betapapun ia berpuasa selama Ramadan, kalau tidak tobat tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man yuzani, orang yang berbuat zina. Saudara-saudari, zina ini banyak sekali cabangnya. Ada zina mata, ada zina telinga, zina penciuman, zina dari ucapan, zina tangan, zina kaki. Banyak zina. Perbuatan zina ini sangatlah berat, begitu berat, sehingga pernah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa pernah kedatangan seorang wanita yang mengaku dirinya zanat wa qatalat waladaha. Ada seorang wanita datang mengadu kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, saya sudah berzina, lalu saya melahirkan seorang anak dari hasil zina saya, wa qataltuhu, dan aku pun membunuh anakku sendiri. Saya tanya, ibu, ada nggak harimau yang menerkam anaknya sendiri? Tidak. Jawab yang keras, ada tidak? Tidak. Ada nggak kucing? Ada nggak kucing yang menggigit kepala anaknya sendiri sampai mati? Tidak. Tapi manusia ada yang tega membunuh darah dagingnya sendiri. Nabi Musa mendengar ini, seorang wanita yang telah berzina dan begitu tega membunuh putranya sendiri dari hasil hubungan gelapnya, maka beliau berkata, ukhruji min hadhil baldah akhsha ayyunzila alaina adabun bisababik. Wahai kau wanita pendosa, pergi dari negeri ini. Kami khawatir karena perbuatan dosamu Allah akan turunkan siksa kepada kami semua. Diusir oleh Nabi Musa. Karena memang ada dua dosa yang kalau dia tidak tobat Allah nggak mau ampuni. Yang pertama tadi musyrik, dua berzina, tiga membunuh makhluk yang tanpa berdosa. Apalagi anak kandung sendiri. Ketika diusir wanita ini, patah hatinya, hancur remuk hidupnya. Kenapa? Ditolak oleh nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba perlakuan Nabi Musa ini mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah Ruhullah, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, limadza radattaha wa huwa taibatun wa nadibatun. Ya Musa, kenapa kau tolak wanita itu? Padahal dia datang kepadamu sambil bertobat, sambil menyesali perbuatannya. Amma ta'lamu ya Musa. Apakah kamu tahu wahai Musa, anna fi ardika man syarru wa akhbasu amalan minha. Sesungguhnya di muka bumi ini ada makhluk, ada orang yang lebih jahat, lebih buruk kelakuannya daripada wanita tersebut. Ibu, saya tanya, membunuh jahat tidak? Jahat. Membunuh jahat tidak? Jahat. Berzina buruk tidak? Buruk. Perbuatannya buruk dan jahat. Tetapi ternyata malaikat Jibril berkata, ada manusia yang lebih jahat, lebih buruk kelakuannya daripada berzina dan membunuh anak kandungnya sendiri. Siapakah manusia ini? Begitu jahat kelakuannya sehingga membunuh dan berzina saja masih kalah dosanya dengan dia. Siapakah dia wahai Jibril? Tanya Nabi Musa. Wa huwa tarikus shalah. Dialah orang yang meninggalkan sholat. Jadi dosa meninggalkan sholat lebih jahat, lebih buruk daripada membunuh dan berzina. Yang meninggalkan sholat lebih buruk, lebih jahat daripada berzina dan membunuh anak kandungnya sendiri. Saya titip betul kepada kita semua, jangan semangat berpuasa tapi sholat 5 waktunya ditinggalkan. Ya, ingat rukun Islam nomor pertama apa? Syahadat. Syahadat nomor 2-nya? Salat. 3. Puasa. 4. 4.
Haji. Nah, saya tanya, setelah kita syahadat, saya yakin semuanya muslim bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi kepada Allah dan menyatakan keimanannya. Yang kedua, salat. Kenapa salat ditaruh di nomor 2? Kenapa? Karena salatlah pembuka amal yang lain. Sebelum Allah memeriksa, bertanya tentang zakat, puasa, dan haji kita, maka yang pertama kali akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Artinya, tertahanlah puasa, tertahanlah zakat, tertahanlah haji dan umroh kalau tak betul salatnya. Makanya wajar jikalau dosa meninggalkan sholat ini lebih jahat daripada berzina dan membunuh sekalipun. Karenanya mari jaga sholat kita, terutama berjamaah. Saya beritahu Bapak Ibu sekalian bahwa nikmatnya berjamaah sudah ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Misalkan kita baca Fatihahnya belum benar, belum lancar, ilmu sholat kita pun belum baik, tetapi kita ikut berjamaah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana keterangannya? Dalam kitab Asrarus Shalah dikatakan di situ, inna sholatal jama'ati maqbulatun ala kulli halin. Sesungguhnya sholat berjamaah itu diterima oleh Allah apapun keadaannya. Masya Allah. Yang pertama kali fayanzurullahu ilal imam. Allah akan melihat imamnya dulu. Yang pertama kali Allah lihat imamnya dulu. Apa yang dilihat? Isi hatinya. Wa in wajada khairan fihi. Kalau Allah temukan khusyuk dalam diri imam, imamnya khusyuk, sholatnya baik, maka diterima semua sholatnya. Amin. Tapi kalau imamnya tidak khusyuk, dilihat saf pertama, ternyata nggak ada yang khusyuk juga. Saf kedua apalagi, saf ketiga makin parah, sampai saf terakhir satu tempat ini nggak ada yang khusyuk, tetap saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kebersamaan kita. Sama bagus. Demikian, semoga ada manfaatnya sebagai pembuka tarawih pada malam hari ini. Semoga Allah memberkahi kita semua dan mudah-mudahan puasa kita berjalan dengan baik. Amin, dan ya dari tahun Allah. yang sebelumnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunatal fitri salasa jami'a rahimakumullah.